jangan takut untuk mencoba, karena dengan mencoba kita pasti akan mendapatkan dua kemungkinan, gagal dan berhasil. Cuman kalau kita tidak pernah mencoba, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika kita beternak dengan ilmu, itu pasti akan menyenangkan. Cuman ketika kita beternak kok tidak dengan ilmu, pasti menyengsarakan. 1 bulan misalnya 3 atau 4 juta. Alhamdulillah dari ternak ini saya bisa mendapatkan bahkan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet atau biasa kan teman-teman panggil saya Slamet Sastro. Saya di sini sebagai pelaku peternak rumahan. Alamat saya ada di Dusun Kalipucung Wetan, Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Saya pelihara ternak kambing PE ras Kaligesing dan kambing Sapera. Sebenarnya peternak kambing itu ya bukan cita-cita saya dari kecil, Mas. Sebenarnya kalau basic saya sebenarnya saya dulu sekolahnya nggak di peternakan, saya di bidang industri. Awal mulanya saya melihat kambing PE yang pernah juara itu kok ternyata jumbo besar. Nah, waktu itu saya tertarik. Nah, terus saya mencoba untuk memelihara kambing. Dengan 2 kambing waktu itu jantan semua, saya beli cempe, akhirnya saya besarkan. Oh kok bisa, ternyata kok bisa besar. Nah, akhirnya terus saya mulai untuk menambah kambing sedikit demi sedikit, satu persatu saya mulai tambah. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih bertahan, Mas. Daya tariknya karena di situ kita bisa mendapatkan hasil. Yang kedua, bahwa ternak kambing itu kan bisa dimulai dari modal yang sekecil mungkin, Mas. Yang penting telaten, mau terus berusaha, mau terus cari ilmunya. Nah itu nanti insya Allah nanti akan bisa ketemu, Mas. Kenapa kok saya memilih mengarah ke perah? Pertama, banyak permintaan untuk susu. Yang kedua, kita mau dapatkan susu, otomatis kita kan breeding, Mas, meranake cara Jawane. Jadi dari hasil breeding itu tadi, pertama kita bisa mendapatkan cempe yang nanti besar jadi kambing, itu sudah menjadi aset. Yang kedua, kita bisa mendapatkan hasil susu yang untuk bisa kita jadikan untuk hasil harian, Mas. Bedanya peternak mungkin zaman dulu dengan sekarang, Mas. Jadi kalau peternak sekarang itu kan maunya kan karpe arak ternak tapi wegah ngarit gitu, Mas. Lah makanya piye carane agar kita berternak tapi tidak terlalu rekoso lengarit, Mas. Kalau saya melihat di sekitar saya, peternak-peternak yang nuwun sewu masih sifatnya konvensional, itu kan kalau suatu ikot berat, Mas, begini, itu kan kurang lebih hanya untuk mencukupi 4-5 ekor kambing, Mas. Sedangkan saya satu ikat itu kan bisa untuk mencukupi 25 ekor kambing, Mas. Makanya ada sebagian kita pakai makanan penguat, Mas, untuk memenuhi kebutuhan protein dari si kambing tersebut. Kalau saya di sini makanan penguatnya masih sami combor, tetap pakai ampas tahu, pakai limbah-limbah sekitar yang ada. Contohnya seperti tadi kulit tela, itu kan limbah yang ada di sekitar sini, ya, saya pergunakan untuk pakan. Termasuk konsentrat saya mulai bikin sendiri, Mas. Perbandingannya kurang lebih mungkin sekitar 70-30, Mas. Yang 70% itu makanan penguat, yang 30% saya pakai hijauan. Kalau dari segi nutrisi, pengalaman kita ya di sini itu tetap protein harus tercukupi, Mas, kalau untuk perah. Karena ketika proteinnya tidak tercukupi, ya susunya kurang maksimal lah produksinya, Mas. Penyakit yang pada umumnya yang sering terjadi itu kan masuk angin, kembung, termasuk ada skabies atau yang lain, misalnya ada kutu atau cacingan, itu kan sudah penyakit umum. Cuman kalau untuk yang perah ini yang harus kita lebih hati-hati pada susunya, Mas. Jadi susu itu kan rawan yang namanya ada penyakit mastitis yang disebabkan oleh bakteri. Nah itu kita yang harus hati-hati di situ. Cuman itu bisa kita tanggulangi dengan SOP yang sudah kita persiapkan. Yang paling utama itu kebersihan, Mas. Yang kedua, pola perah. Tentang budidaya atau ternak kambing, itu kalau menurut saya itu adalah sebuah bidang usaha yang sangat-sangat menarik ketika mau kita jadikan sebagai usaha utama ataupun sampingan, Mas. Kenapa kok menarik? Karena dari kambing itu kita bisa mendapatkan berbagai hasil, Mas. Contohnya ketika kita mau mengarah ke susu, otomatis kita kan breeding itu kita akan dapat cempenya. Belum lagi ketika kita bisa mengolah limbahnya seperti intilnya, itu juga bisa menjadi pupuk yang sangat-sangat bagus. Dengan peternak kambing ini alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang cukup. Masalah jenis, itu semua jenis kambing insya Allah bisa tetap menghasilkan. Yang penting sebelum berternak harus digali ilmunya dulu biar nanti tidak gagal lah.
tentang masalah bau di kandang itu kan bisa kita antisipasi. Jadi pertama masalah desain kandang. Maksudnya desain kandang itu kan wadah dari intilnya itu mas. Yang penting ada resapan mas, jangan diplester. Itu nanti karena kalau diplester tidak ada resapannya, otomatis nanti urinnya itu ketika bercampur dengan fesesnya atau intilnya itu nanti tetap bisa menyebabkan bau. Terus yang kedua dari makanan juga bisa kita antisipasi. Contohnya ketika makanannya sudah difermentasi ataupun semi fermentasi, itu nanti kan bisa mengurangi bau dari limbahnya tadi. Kandang itu kan memang kalau saya sendiri berarti saya kantornya di kandang karena saya setiap hari bekerja di kandang. Nah, otomatis saya harus punya SOP yang bisa saya jalankan sendiri. Contoh misalnya tentang desain kandang. Itu kan selain kandang itu dilihat juga menarik, kambingnya nyaman, yang kerja juga harus nyaman mas. Makanya untuk desain kandang ya memang harus didesain seergonomis mungkin. Contoh untuk jangkauan wadah pakan misalnya, itu kan juga harus dihitung. Masih dihitung kita dalam ngasih pakan tidak rekoso karena sesuai dengan jangkauan kita. Kambingnya juga jangan sampai rekoso ambil makannya di tempat makan itu. Nah, makanya tinggi kambingnya berapa itu juga harus dihitung, termasuk juga tinggi rata-rata manusia tentang jangkauan tangan manusia itu juga harus dihitung mas. Biar kita bekerjanya di kandang itu tetap nyaman. Peternak kambing itu yang harus dipersiapkan paling utama atau yang harus dipersiapkan dahulu itu pertama pakan mas. Jadi sebelum kita bikin kandang paling bagus, paling ideal itu nanam pakan dulu mas. Karena kambing itu kan utamanya makanannya itu rumput ataupun ijuan. Contoh kalau saya kan nanamnya ada telo karet, singkong karet itu, ada resede atau gamal, ada indigo vera, ada kaliandra, lamtoro, dan yang lain-lain itu masih banyak. Nah itu kita persiapkan dulu mas. Nanti setelah tanaman itu hidup baru kita bikin kandang. Nah, setelah kandang jadi kita bawa pulang kambing kan sudah siap semua mas. Kandang sudah jadi tinggal masukin kambing, pakan tinggal potong. Ketika bawa pulang kambing sudah tidak bingung mas, karena rata-rata kan orang beli kambing nanti jangankan pakan, kadang-kadang malah kandangnya belum ada. Nah itu kan repot, itu nanti malah kambingnya sakit dan sebagainya. Kalau saya pribadi orangnya main tabrak mas. Saya dulu itu memang karena belum ada yang mandu, saya ternak memang otodidak. Yang penting beli kambing dulu. Akhirnya bingung. Waduh, ini kandangnya belum jadi seperti yang saya utarakan tadi. Ya paling bagus itu sekarang antara teori dan praktek itu ya bareng mas. Jadi teorinya kita pelajari dulu ilmunya. Seperti yang senior-senior saya sering sampaikan bahwa ketika kita beternak dengan ilmu itu pasti akan menyenangkan. Cuman ketika kita beternak kok tidak dengan ilmu, pasti menyengsarakan. Itu yang selalu saya ingat-ingat nasihat dari senior-senior saya yang diutarakan ke saya. Kalau saya beternak itu ya sampai akhir hayat mas, cita-cita saya. Jadi saya maunya sampai nanti ya akhir hayat tetap bisa produktif, tetap bisa menjalankan usaha. Karena menurut saya yang namanya ternak itu kan bisnis sepanjang masa. Karena untuk kebutuhan konsumsi dari daging maupun susunya itu ya insya Allah tetap tidak akan pernah mati kebutuhan. Hitung-hitungan aja ya mas ya. Jadi kalau saya pribadi sekarang ini memang ternak ini sudah menjadi usaha utama, ya otomatis saya dan keluarga itu hidup dari ternak ini mas. Yang pertama, ternak itu kan tidak ada keterikatan mas. Jadi kita kerja di usaha kita sendiri, bebas lah ya kan. Terus yang kedua, ternyata setelah saya dalami dengan beternak itu yo ternyata kok hasilnya ora kalah mas sama yang mungkin yang kerja di luar. Jadi misalnya UMR sekarang 1 bulan misalnya 3 atau 4 juta. Alhamdulillah dari ternak ini saya bisa mendapatkan bahkan lebih mas. Kalau saya pribadi ini masih untung mas. Contoh misalnya saat ini ya yang saya alami ini kan ya baru kecil. Jadi kurang lebih saya dapatkan income per bulan di angka 5 lah. Itu saya masih untung karena biaya pakan yang saya keluarkan per bulan mungkin baru separuhnya mas. Jadi berbagai cara agar orang itu tidak malu. Seperti yang sudah saya lakukan selama ini dengan mitra-mitra kami di sini, itu kan banyak kaum milenial yang akhirnya memilih untuk beternak, walaupun mereka masih ada yang sambil bekerja mas. Jadi anak-anak muda sekarang itu sekarang sudah banyak yang tidak malu ketika dari kota pulang bawa suket bahkan untuk pulang dikasihkan ke kambing karena mereka sudah merasakan. Jadi ketika beternak itu mereka sudah mulai bisa merasakan kesejahteraan dari hasil ternaknya tersebut mas. Karena sekarang kan ternak itu kan termasuk sudah menjadi usaha yang bergengsi mas, karena
kambing sekarang kan, apalagi kambing yang impor mahal-mahal, atau kambing-kambing yang mengarah ke kontes, misalnya kayak yang ini di samping saya ada kambing Peira Sekali Gesing, itu kan harganya bisa fantastis, Mas. Tips yang mau ternak kambing seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pertama persiapkan pakan, yang kedua baru nanti kandangnya atau bisa berbaringan. Tapi yang penting ketika bawa pulang kambing harus kandang sudah jadi dan pakan sudah tersedia. Itu untuk masalah teknis. Untuk yang bisa memotivasi, ada memotivasi, peternak itu harus sering dulan, Mas. Jadi untuk mendapatkan ilmu, dulan ke orang-orang yang sudah menjadi praktisi. Jadi nanti di situ akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Intinya ketika kita masih awal-awal belajar, itu kan yang kita temui itu kendala aja, Mas. Jadi entah itu dari penyakit, entah itu dari teknis yang kita belum bisa kuasai, entah itu dari pasar. Otomatis ketika kita mulai beternak, nanti yang pertama akan ditemui pasti itu. Kita beternak itu harus pertama tahu arahnya dulu. Arahnya kemana? Ada breeding sekedar untuk jual bibitnya nanti, atau sekalian breeding untuk diperah susunya, atau ada yang misalnya untuk fattening atau penggemukan, kita beli yang kurus-kurus nanti digemukan, setelah gemuk dijual. Nah itu paling tidak arahnya kita tentukan dulu, Mas. Kalau harapan saya untuk ternak saya pribadi itu ya paling tidak bisa berkembang yang pertama. Terus yang kedua, tidak hanya berkembang untuk saya pribadi, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang, agar terutama untuk yang kaum muda itu, jadi kalau misalnya lulus sekolah atau lulus kuliah sudah menjadi sebuah cita-cita lah, ibaratnya kambing itu bisa menjadi sebuah usaha yang bisa dikembangkan sebanyak mungkin, ratusan bahkan ribuan. Kambing itu juga sebuah usaha yang memang bisa dicita-citakan untuk kaum muda. Ya mudah-mudahan di Magelang ini nanti muncul peternak-peternak baru, Mas. Kalau ada yang ingin belajar ternak kambing, monggo silakan datang ke sini. Nanti nomor saya 0895 2578 7528. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Rona Rene Vlog.